Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bertemu kembali pada acara Indahnya Cahaya Islam yang bisa terbiasa kita selenggarakan setiap hari Jumat berselang-seling, ya. Di antaranya adalah Indahnya Cahaya Islam, kemudian Harmoni Keluarga. Dan alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa terselenggara. Maka untuk terselenggaranya Indahnya Cahaya Islam ini atau kajian ini terselenggaranya kerjasama antara Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Aisyah dan Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dan juga kajian ini disiarkan langsung dari studio Tabligh Digital Tabligh Institut Muhammadiyah Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kajian ini juga bisa disimak di live YouTube dan Facebook Majelis Tabligh Muhammadiyah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa menghadirkan narasumber Bapak Ghaffar Ismail MAG. Beliau adalah dari anggota pimpinan pusat Majelis Tarjih dan Tajdid, dan juga beliau dosen pendidikan agama Islam di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Bu. Ya. Beliau nanti akan menyampaikan tentang berbuat ihsan dalam masyarakat. Beliau akan juga menyampaikan konsep ihsan itu bagaimana toh ya. Konsep Islam dalam pengembangan peradaban. Ya. Jadi ini merupakan implementasi dari moderasi agama. Yang kemarin pada hari Sabtu kita sudah mendengarkan kajiannya. Kemudian konsep ihsan, ya, ini adalah merupakan perwujudannya dari moderasi agama. Apa toh sih moderasi agama itu? Adalah merupakan cara pandang dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama Islam supaya tidak ekstrim, ya, supaya tidak ekstrim dan juga tidak berlebih-lebihan. Maka dalam hal ini, ya, nanti akan disampaikan oleh Pak Ghaffar, yaitu tentang konsep ihsan, ya, diantaranya adalah konsep ihsan, kemudian mengenai karakteristik ihsan, dan juga trilogi Islam. Nah, kemudian tentang iman, Islam, dan ihsan. Ya, jadi iman, Islam, ihsan itu adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan, ya, dengan keyakinan, dengan kemudian pelaksanaannya diwujudkan dengan Islam, dan kemudian membuahkan perilaku ihsan. Kemudian ibu-ibu bapak sekalian, maka untuk sore hari ini Pak Ghaffar juga akan menyampaikan tentang selain konsep-konsep ihsan juga akan nanti beberapa macam, ya, beberapa macam ihsan ilahiyah, ihsan insaniyah, ya, dan
mungkin nanti dikembangkan dengan perilaku-perilaku kehidupan di dalam kehidupan sehari-hari. Untuk ini, untuk menyingkat waktu, kami persilahkan kepada Pak Hofar untuk menyampaikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pimpinan Aisyah yang kami hormati, ada Bu Khol di sini bersama dengan Bu Jafnah, saya, lalu Bu Wisma di YouTube, apa di mana Zoom kayaknya ada tadi saya lihat. Lama nggak ketemu Bu Jafnahnya, sejak di Mu'alimat dulu. Ya sudah nggak di Mu'alimat lagi, sudah lama nggak Bu Jafnah ini. Alhamdulillah ketemu sekarang di kegiatan yang sangat indah ini. Ibu-ibu sekalian, jamaah yang berbahagia, ihsan di dalam literatur yang digunakan untuk membahas moderasi beragama itu masuk nilai. Jadi ketika kita dekati apa sih moderasi beragama, saya mulai dari sana dulu ya. Jadi moderasi agama itu adalah sebuah konsep bagaimana kita beragama yang moderat sesuai dengan konsep Islam yang asli, yaitu wasatiyah, yang adil, yang moderat, yang baik. Nah, ternyata ketika dikaji tentang moderasi Islam, kalau Islam jelas sangat bagus, moderat, wasatiyah, tetapi pemahaman tafsir-tafsir dari sebagian kaum muslimin kadang-kadang terlalu ke kanan menjadi fundamentalis dan terlalu ke kiri menjadi liberalis. Padahal Islam itu tengah, tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri. Nah, di dalam moderasi beragama ini ada beberapa nilai yang kemudian kita dapatkan. Selain nilai tauhid, ada satu nilai yang muncul di dalam moderasi, itu adalah ihsan. Jadi ketika seseorang itu beragama secara moderat, maka dia harus mewujudkan ihsan dalam dirinya. Selain tauhid, ada ihsan, ada istiqomah, ya. Kemudian ada adil, keadilan. Kalau nggak salah ada 3 atau 4. Hasil penelitian saya sendiri menunjukkan ada 3 ini. Tapi Pak Ustadz Hamzah kemarin ada 4 atau 5. Ibu-ibu sekalian, kita bahas sekarang ihsan sebagai salah satu nilai di dalam moderasi agama itu. Next ya, ini saya kira tidak penting terus. Nah, nanti kita akan membahas pertama konsep ihsannya, lalu pengembangan peradaban melalui ihsan itu seperti apa sih? Dan saya coba masukkan di tanggung jawab Muslim, Muhammadiyah, dan Aisyah. Di sana masuk ya. Ada 3 fokus ini. Semoga waktunya cukup, nanti 45 menit. Berikutnya, jadi konsep ihsan itu adalah sebuah konsep yang berawal dari hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika seorang datang kepada Nabi menanyakan tentang apa itu Islam, dijawab oleh Nabi, apa itu iman, dan terakhir apa itu ihsan. Nabi menjawab ihsan itu adalah antak budallah ka'annaka taroh, fa illam takun taroh fa innahu yarok. Engkau beribadah menyembah Allah seakan-akan tahu Allah, seakan-akan melihatnya. Dan jika engkau tidak melihatnya, dan pasti tidak akan melihatnya, tapi yakinlah Allah melihatmu. Karena itu maka konsep ihsan itu begitu melekat pada diri kita, bahwa Allah selalu mengawasi kita. Karena itu maka di dalam kehidupan kita, bagaimana kita berihsan kepada Allah itu, ini aspek ilahiyah namanya. Karena Allah mengatakan fa'ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat ihsanlah kamu seperti Allah berbuat ihsan kepadamu. Jadi ada aspek ilahiyah ini, artinya bagaimana kita berbuat ihsan kepada Allah. Lalu aspek insaniyah ini bagaimana kita berbuat ihsan pada sesama
manusia. Lah, berbuat ihsan kepada Allah itu bukan dalam bentuk yang hulu, bukan ekstrim, karena Allah juga punya syariat yang sifatnya tengah. Meskipun Allah sebagai Tuhan yang memiliki segala langit, bumi, dan kita, tapi Allah mewajibkan sholat itu tidak setiap waktu. Allah hanya minta, ternyata sholat itu ibadah kita hanya kurang lebih 3% dari waktu kita. Lalu puasa itu juga cuma 5% dari waktu kita. Haji apalagi kalau mampu, zakat cuma 2,5%. Artinya ternyata ketika kita ilahiyah kepada Allah itu juga ada rambu-rambu yang kita tidak kemudian habis waktu kita untuk ibadah. Ada aspek insaniyah, di mana aspek insaniyah ini juga bagian dari ibadah. Kita menuntut ilmu, kita bekerja, mencintai pasangan hidup, mendidik anak, ya, profesi, termasuk sore ini kita berdakwah. Ini adalah bagian dari aspek insaniyah, tetapi bernilai ibadah semua, meskipun aspeknya itu insaniyah. Nah, sekarang kita masuk pada materinya. Kalau kita coba amati Bapak Ibu sekalian, jiwa kita ini, saya mengambil skema ini berdasarkan dari apa yang bisa kita pelajari dari Imam Al-Ghazali dan Ibnu Miskaweh, juga ulama-ulama yang lain, diambil dari Al-Quran dan Sunnah tentunya, bahwa manusia ini diciptakan oleh Allah dari tanah secara fisik, tapi kemudian oleh Allah diberi roh yang atas itu. Kemudian di dalam perjalanannya Allah memberikan kita qalb, akal, nafas, ya. Dan ketika lahir Allah memberikan kita pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi di dalam hidup ini ada orang yang memilih ke bawah, lebih condong kepada hasrat nafsu hewaniyah, tapi ada yang memilih ke atas untuk lebih dekat dengan kesucian dan ketaatan pada Allah seperti malaikat. Lah, ihsan itu adalah sebuah konsep yang memang bisa diambil hanya oleh orang-orang manusia yang memang memfungsikan qalbnya, akalnya, dan nafasnya. Sehingga ihsan ini akan membawa kepada kebajikan dan kepada fitrah manusia yang sebenarnya. Maka kita gambarkan fungsi qalb, akal, dan nafas di sini. Lah, ketika kita membahas tentang ihsan, bagaimanapun di dalam beberapa ayat Al-Quran maupun Sunnah, kita temukan banyak sekali ayat yang berkaitan dengan ihsan, kata-kata ihsan dengan derivasinya. Coba next. Ada 151 ayat lebih bahkan ya mengenai ihsan ini. Ada yang menggunakan istilah ihsan 30 kali. Ini sebagai nilai universal ini. Kemudian 52 kali tentang hasan, hasanun, hasanah, husna. Itu 52 kali. 33 kali, 33 ayat maksudnya ya, 30 ayat, 52 ayat, 33 ayat itu ahsan dan ahsantum. Ya. Kemudian muhsin, muhsinun, muhsinin 36 kali. Jadi semua 151 ayat tentang ihsan ini dengan berbagai macam derivasi bahasanya. Padahal ayat tentang hukum Islam saja ya sekitar 160-an, hampir sama dengan hanya ihsan saja itu Allah nyebut di sini 151 kali. Betapa ihsan ini sangat penting di dalam Al-Quran, ya, dan mendasari berbagai macam amaliyah. Next. Nah, ketika kita pelajari, ternyata dari 151 ayat itu ada lebih dari separuh, enggak sampai ya, mungkin 30-40% itu adalah nilai dasar yang bicara tentang umum bagaimana kita harus berihsan. Ya, ihsan itu dilakukan oleh manusia ya di dalam rangka mengabdi kepada Allah. Jadi nilai-nilai dasar yang sifatnya umum. Tetapi ada yang berupa prinsip umum dan ada yang langsung ke perilaku dan norma. Jadi 151 itu bisa kita bagi 3, yang berupa nilai dasar. Kalau di dalam
norma yang dibagi oleh Prof. Samsul itu dikatakan sebagai al-qiyam al-asasiyah, prinsip umum itu al-usul al-kulliyah, lalu perilaku atau norma yang kita lakukan sehari-hari itu ada al-ahkam al-far'iyah. Jadi ada 3 kategori ini dari 151 ayat. Coba kita lihat lagi, next. Misalnya nilai dasar itu dalam hadis ya, anta budallah ka'annaka taroh. Ini sangat universal dan dasar sekali, bahwa ihsan itu adalah menghadirkan Allah di dalam diri kita setiap saat itu ihsan. Jadi kapan kita ihsan? Ketika Allah hadir dalam diri kita, itulah sebenarnya nilai ihsan itu. Maka nanti ada muqarabah, merasa diawasi oleh Allah. Nanti akan kita bahas di akhir nanti ya, salah satunya itu. Lalu prinsip umum misalnya dalam mujadalah pun kita harus yang terbaik, wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdebatlah, berjidallah, bermunakosahlah kamu dengan mereka, dengan al-mad'u, orang yang didakwai, dengan masyarakat umum, dengan cara yang paling baik. Maka kaidah atau prinsip umum di dalam berdakwah adalah melakukan diskusi dengan cara yang terbaik. Ini prinsip umum dari ihsan. Dan ayat semacam ini dari 151 itu prinsip umum ini banyak, ya sekitar 30-40%. Dan itu berbeda-beda. Prinsip umum di bidang misalnya ya jadal, prinsip umum misalnya ketika menghadapi orang-orang kafir, prinsip umum ya sesama muslim, yang kalau kita gali satu persatu memang agak panjang ini. Yang ketiga adalah ihsan di dalam norma atau perilaku. Ini surat Al-Imran ayat 104, 105, 135, 134, 135 yang sering kita hafal ini ya, tentang orang-orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin, tentang surga itu ya. Siapa orang muttaqin itu? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang yang bertakwa adalah orang-orang yang menginfakkan, ya, berinfak baik dalam kondisi lapang maupun sulit, kemudian bisa menahan marah dan dia senang memaafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah suka orang yang muhsinin, orang yang berbuat baik, ihsan. Jadi di sini di beberapa tafsir saya baca itu Allah menyamakan orang yang bertakwa adalah orang yang muhsin. Jadi kalau di tingkatan itu Islam, iman, takwa, itu sama dengan tingkatan itu adalah Islam, iman, lalu ihsan. Jadi ihsan itu adalah tingkatan yang terakhir, karena orang yang ihsan sama dengan orang yang bertakwa, yaitu apa? Orang yang berinfak dalam kondisi lapang maupun sulit, dia bisa menahan diri dan dia suka memaafkan orang lain. Kemudian dikatakan lagi walladzina idza fa'alu fahisyah, kalau dia melakukan kejelekan, kekejian, audolamu anfusahum, atau mendolimi diri mereka, segera dzakarullah, dia langsung ingat Allah. Fastaghfaru lidzunubihim, langsung minta ampun kepada Allah karena dosa mereka. Ya. Walam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka tidak meneruskan. Kalau sudah tahu itu salah, minta ampun, ya sudah, enggak lagi diteruskan dosa itu. Sudah berhenti, itu dengan taubah nasuha. Maka orang yang ihsan, orang yang bertakwa itu adalah pertama adalah orang yang senantiasa mau berbagi, itu satu. Yang kedua adalah orang-orang yang hatinya sangat lapang, ya, berbagi, lapang. Kenapa lapang? Dia bisa menahan marah dan banyak maafkan orang. Yang ketiga, yang namanya orang yang ihsan, muhsin, itu adalah orang yang ketika melakukan kejahatan langsung bertaubat, taubatan nasuha. Ada 3 ini ciri orang yang muhsin itu. Maka kalau dilihat dari sini, muhsin itu adalah, kalau istilah Pak R dulu itu adalah seperti gambarkan orang Muhammadiyah itu nyah-nyoh, ya, ringan, membantu, ringan tangan, ringan kaki. Itulah disebutkan muhsin itu, ihsan.
Dan ini perilaku norma orang-orang yang baik, yang ihsan itu. Ini adalah norma yang contoh saja, tapi sekian banyak ayat berkaitan dengan norma perilaku ini nanti akan kita bahas pada masing-masing dataran prakteknya. Next. Misalnya ini nilai universal tadi sudah ya. Innallah ya'muru bil adli wal ihsani. Nilai yang Allah inginkan adalah keadilan, lalu ihsan, kebajikan. Wa ita idil kurba, memberikan banyak berbagi kepada kerabat. Wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal bad, mencegah kepada yang keji, yang mungkar dan yang melampaui batas. Contoh inilah nilai-nilai yang dikembangkan oleh Islam ya, oleh Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La norma muttaqin dengan muhsin itu sama, ini penjelasan yang tadi. Next. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, ketika kita bicara ihsan, kita tidak bisa melepaskan diri dari iman dan Islam. Al-Hujurat misalnya mengatakan qalatil arabu amanna, orang Arab itu berkata kami beriman. Qul lam tu'minu, kata Allah, katakan ya Muhammad, kamu belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi katakan kami itu Islam. Data Islam itu ada dataran elementer dari hamba Allah itu Islam dulu. Kalau iman, walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, kalau iman sudah masuk itu baru iman. Ternyata di dalam iman itu ada satu lagi dataran yang paling esoterik, paling dalam dari diri manusia, itu ihsan. Jadi ihsan ini adalah inti dari iman dan Islam. Kalau Islam itu berbicara mengenai jasmani fisik, sholat, puasa, kelihatan orang. Kalau iman itu bicara tentang sesuatu yang diyakini, ya, keyakinan, iman pada Allah, pada hari akhir, ya. Tapi kalau ihsan itu spirituality yang paling dalam. Kalau Islam itu adalah karena pengetahuan dan fisik itu IQ, kalau ikut Ari Ginanjar ya, maka iman itu karakter, maka ihsan itu SQ, spiritualitas. Coba diklik lagi. Next. Nah ini ya, kita ingin menunjukkan di mana sih posisi ihsan itu. Kalau Islam itu adalah praktek, kelihatan oleh kita semua, ada sholat, ada puasa, ada haji, itu body. Kalau iman itu fight, keyakinan yang ada di dalam pikiran kita, mind. Ya. Tapi kalau dimasukkan, kalau saya itu karakter, itu masuk di iman, karena iman itu akan menyebabkan kita punya karakter yang baik. Tapi kalau ihsan itu spiritualitas. Titik temu semua agama itu sebenarnya ada di dalam ihsan. Karena ihsan itu faktor terdalam dalam diri seseorang. Jadi ketika seseorang itu beribadah, agama pasti berbeda. Ketika keimanan kepada Allah, pada Tuhan, pada malaikat hampir sama itu, tetapi berbeda pada masing-masing macamnya. Tapi kalau udah ihsan, berbuat baik, semua agama, semua manusia itu sama kebaikan itu. Karena ini adalah titik temu sebenarnya ad-din samhah itu di ihsan ini. Next. Maka skema ihsan kalau saya ambil dengan spiritualitas itu begini, Bapak Ibu sekalian. Jadi ihsan itu seharusnya yang perlu kita kembangkan dalam pendidikan kita pada orang itu ihsan ini. Ya. Kenapa? Karena ihsan ini titik temu dari semua orang. Di situ spiritual. Meskipun sebenarnya kalau hanya spiritual nggak boleh, tadi saya katakan nggak bisa ihsan itu terlepas dari iman dan Islam, karena kita ini trilogi satu kesatuan. Dulu John Naisbitt seorang istilahnya itu saintis, bukan saintis ya, di Malaysia dia mengatakan waktu tahun 2000 itu spirituality yes, religion no. Maksudnya ihsan itu iya, tapi iman dan Islam tidak. Kenapa? Karena iman Islam itu adalah sebuah bangunan yang sudah kokoh pasti. Kalau ihsan itu isi yang sifatnya adalah umum. Kalau kita tidak bahwa ihsan itu masuk di dalam iman dan Islam, maka Islam kalau nggak ada iman, tidak ada ihsan,
sholat kita tidak dilandasi oleh iman dan ihsan, tidak akan bisa khusyuk dan tidak akan diterima. Karena kalau hanya Islam itu hanyalah berupa rukun dan syarat, yang itu sifatnya adalah sujud, rukuk, tetapi isinya tidak ada. Isi dari sholat adalah iman dan ihsan. Maka banyak orang sholat itu hanyalah dapat, atau puasa ya, hanya dapat hanya mendapatkan haus dan dahaga, karena tidak menggunakan iman dan ihsan. Maka dikatakan man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Jadi imanan itu iman ini karena iman. Kalau puasanya sudah Islam soalnya, karena rukun Islam. Man shoma ramadhana imanan karena iman, wahtisaban karena ihsan. Jadi ikhtisab itu hanya ingin dibalas oleh Allah. Itu ikhtisab. Maka seseorang ketika berislam, dia juga harus beriman, harus berihsan. Maka ihsan itu adalah dasar dari kita berangkat, tapi sekaligus nanti menjadi buah dan hasil. Kita buktikan. Next. Mungkin cukup waktunya. Ini jamnya beda-beda semua ya. Nah, misalnya ini ya. Iman, Islam, lalu ihsan ini saya gunakan sebagai buah di sini. Jadi ada iman, ada ihsan, maka akan melahirkan ihsan perbuatan baik. Nah, kalau ihsan sebagai nilai, dia tempatnya ada di belakang sana. Karena ihsan itu mendasar di dalam tengah-tengah dalam iman di dalam Islam. Tapi ihsan sebagai norma perilaku, maka ihsan itu terjadi karena adanya iman dan Islam, maka melahirkan ihsan. Maka seharusnya orang yang misalnya ya, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Berarti sholat itu kan Islam. Mencegah perbuatan keji dan mungkar itu ihsan. Berarti ternyata Islam itu bisa menyebabkan ihsan. Ya. Lah ihsan kita itu apa? Objeknya tujuannya ihsan kepada Allah dan ihsan kepada alam. Alam itu bisa manusia, ya, bisa hewan, bisa seluruh ya alam ya lingkungan semesta. Jadi sebenarnya ihsan itu bukan hanya kepada manusia. Bukan pada masyarakat, tapi seluruh alam raya. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Itu terjadi kerusakan itu karena manusia tidak ihsan. Seandainya mereka ihsan mengelola alam itu, maka tidak akan terjadi dhaharul fasadu fil barri wal bahri. Nah, kemudian ketika orang tujuan sudah tercapai dengan Allah ihsan, dengan alam juga ihsan, baru akan muncul namanya peradaban utama. Itu buah dan hasil dari ihsan itu. Tidak mungkin bisa ada peradaban utama kalau yang tengah tidak tergarap ini. Jadi mulainya dari ihsan, iman dan Islam ini trilogi, baru kepada Allah dan alam ini, maka muncullah yang kemudian peradaban utama. Tidak bisa Allah tinggalkan karena Allah adalah pemilik alam semesta. Ya. Maka tauhid itu menjadi dasar. Ya, oke. Contoh ihsan kepada Allah itu menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya. Ini contoh. Mengerjakan ibadah-ibadah sebagaimana diperintahkan dengan cara yang terbaik, sempurna dan tidak mengada-adakan. Mentaati seluruh perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Contoh ihsan kepada Allah. Jadi kalau dirinci cukup banyak ya. Next. Ini kalau dibuat dalam konsep, ada 5 konsep. Saya tidak akan menjelaskan ini, karena kalau dijelaskan 5 ini bisa 5 SKS soalnya Bapak sekalian. Cukup panjang. Saya hanya menjelaskan pokok-pokok saja. Yang pertama adalah ketika kita berbuat ihsan kepada Allah, yang pertama at-taubah. Enggak mungkin orang itu bisa berihsan kepada Allah kalau dia tidak bertobat. Kenapa bertobat? Karena kita semua berdosa. Dan Allah, Nabi menyatakan ketika ada hambanya bertobat itu, Allah senang sekali, seperti senangnya orang yang dalam perjalanan hilang semua perbekalan, lalu ketemu di tengah perjalanan gurun pasir, hilang perbekalan, kudanya hilang, dia sudah putus asa itu, tiba-tiba datang itu kuda dengan perbekalannya. Gimana girangnya mereka? Oh, sangat senang sekali, dan Allah lebih senang dari orang seperti ini. Maka taubat itu adalah awal dari seseorang itu berbuat ihsan. Yang kedua muraqabah. Seorang yang berbuat ihsan itu pasti dia akan merasa terus diawasi oleh Allah.
muraqabatullah, yang nanti akan melahirkan disebut dengan ma'iyatullah. Dia merasa senantiasa bersama Allah. Kalau orang sudah selalu bersama Allah, muraqabatullah, yang terjadi adalah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada takut, nggak ada galau. Kalau ada orang hidupnya itu masih kecewa, menyesal, galau, resah, gelisah, berarti dia tidak dekat dengan Allah, itu kurang muraqabatullah, tawakalnya nggak ada. Yang ketiga adalah muhasabah. Orang yang berihsan kepada Allah selalu muhasabah diri dia, selalu mengevaluasi apa yang dia lakukan sudah benar apa tidak. Yang keempat adalah mujahadah. Mujahadah itu bersungguh-sungguh kepada Allah. Jadi meskipun Allah itu maha pengampun, Allah itu maha penyayang, tapi Allah itu maha memberi azab, dan dia takut azab Allah, sehingga berhubungan dengan Allah itu tidak main-main, tapi mujahadah bersungguh-sungguh. Dan terakhir, kalau sudah dapat 4 ini, baru dia akan mendapatkan namanya musyahadah. Apa musyahadah itu? Yaitu persaksian Allah, yang dikatakan tadi ka'annaka taroh itu. Sehingga ketika dia beramal, seakan-akan Allah di depannya, seakan-akan dia ditunggu oleh Allah, maka tidak ada sedikit pun dia berani untuk berbuat curang, berbuat jelek, maka dia akan melakukan yang terbaik. Kenapa? Karena merasa ditunggu oleh Allah. Lah, ihsan kepada Allah inilah yang akan melahirkan nanti ihsan kepada alam. Next. Misalnya ini ihsan pada alam itu mulai dari ini manusia dulu, berbuat baik kepada orang tua. Ini ada hadis dan ayatnya semua ini. Cuman kalau disebut semua waktunya nggak cukup. Kepada kerabat, tetangga, anak yatim, orang miskin, pada pelayan, pembantu, pegawai, bermuamalah dalam muamalah apa saja itu dia berbuat ihsan. Di dalam berbuat buruk, ya, orang lain dengan ucapan kebaikan, perdebatan kepada hewan, bahkan di dalam menyembelih dan itu bukan pun membunuh itu ya, dalam perang itu maksudnya ya, ada kesalahan itu. Dalam membunuh saja Allah menyuruh kita itu membunuh dengan cara yang baik. Jadi berperang pun tidak boleh menyiksa, harus berbuat ihsan. Next, nanti waktunya enggak cukup ya. Nah, sekarang saya masuk moderasi. Jadi peradaban dibangun di atas landasan tauhid, adil, dan ihsan ini. Nah, sebenarnya moderasi Islam itu 3 ini. Ketika seseorang sudah bertauhid dengan benar, dia tidak gulu, ya, tidak mengada-ngadakan sesuatu yang bukan diperintahkan oleh Allah, dia berbuat adil. Adil tidak harus antara 2 orang ya, adil pada diri sendiri, adil kepada orang lain, adil kepada profesi, kepada Allah, kepada siapapun, lalu berbuat baik atau ihsan. Lah, coba kita lihat milik kita Muhammadiyah. Next, misalnya di paham risalah yang kokoh kita ini adalah kita punya yang disebut dengan Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Ada 7 poin di sini. Ya, 7 poin ini luar biasa. Dengan kokoh menyatakan moderasi bahwa Muhammadiyah itu memahami Islam secara moderat. 1, hidup orang harus bertauhid. Coba kita bandingkan dengan tadi nilai-nilai tadi. Yang kedua, hidup manusia harus bermasyarakat. Lalu hukum Allah yang benar. Kenapa? Karena keadilan itu milik Allah. Berjuang menegakkan agama Allah itu wajib. Perjuangan harus mengikuti jejak Nabi. Perjuangan harus melalui organisasi agar nggak terpecah-pecah. Seandainya waktu itu kiai hanya berjuang sendirian, mungkin nggak sampai 1 abad seperti ini. Sudah hilang di telang zaman. Tapi karena perjuangan itu organisasi membesar dan menguat, maka organisasi ini bentuk dari sebuah peradaban. Lalu tujuan kita tidak sembarangan ini, membentuk masyarakat Islam yang utama, adil, makmur, masyarakat yang sebenar-benarnya. Jadi 7 poin ini menggambarkan bagaimana kekokohan moderasi paham Islam yang dibawa oleh Muhammadiyah.
Coba lagi yang berikutnya. Saya hanya memberikan ulasan dikit aja Bu ya, nanti silakan. Agama sekarang. Ada 5 masalah tahun 55 ini dibuat itu. Dengan indah sekali kalau dibaca. Apa itu agama, ugama, apa itu dunia, apa itu ibadah, apa itu sabilillah, apa itu qiyas. 5 persoalan ini kalau dibaca, kita akan dibawa kepada pemahaman Islam yang sangat maju, sangat memberikan dasar roh yang jelas kepada Allah, tetapi indah, rasional, ya. Dan saya tidak akan menyebutkan apa masing-masing isi dari ini karena sangat lama nanti. Saya kira Bapak Ibu sekalian sudah pernah membaca dan bisa dipelajari apa itu agama Muhammadiyah. Bedanya apa dunia dengan ibadah? Kalau dunia pada dasarnya boleh, ibadah pada dasarnya harus mengikuti syariat, mengikuti Quran hadis misalnya. Apa itu sabilillah, apa itu qiyas. Yang ketiga, dokumen resmi Muhammadiyah yang ketiga, ini juga cukup indah ini. Waktunya masih? Terus, wawasannya coba, tajdid, ini menjadi pokok wawasan Muhammadiyah itu adalah pembaharuan. Tetapi 3 isinya itu indah sekali loh ya, toleransi. Maka dia dikatakan fundamentalis dari mana? Dikatakan tidak moderat bagaimana? Toleransi jelas bertengger di situ loh. Lalu terbuka, tidak eksklusif tapi inklusif. Ini jelas berada di dalam bentuk dokumen resmi Muhammadiyah. Tidak bermadhab, bukan berarti tidak mengikuti ulama loh ya. Tidak bermadhab maksudnya itu tidak mengikatkan diri pada satu madhab. Maksudnya apa? Semua madhab dipelajari, dibaca, ulama semua dihargai. Maksudnya begitu. Beda kalau bermadhab justru malah melecehkan madhab yang lain bisa jadi. Muhammadiyah tidak, mengapresiasi semua madhab, kemudian dipilih, ditarjih mana yang memang memberikan kesesuaian dengan zaman sekarang, nanti dihubungkan dengan Al-Quran dan Sunnah, lalu kita pilih. Ini jelas sekali sangat moderat Muhammadiyah ini. Ini lahir karena tauhid dan ihsan tadi itu. Ya. Berikutnya pendekatan. Saya sarankan kalau nanti ada waktu pembicaraan terakhir Prof. Samsul Anwar itu indah sekali ketika menjelaskan irfani. Masya Allah ya. Diklik saja pendekatan ke pengajian tarjih Samsul Anwar tentang irfani itu. Kalau Burhani Bayani sudah jelas, Bayani itu teks, Burhani dengan akal fikiran. Lah irfani itu biasanya kan kita menggunakan, kalau irfani itu kan dzauq ya. Irfan itu adalah ma'rifatullah, banyak ke arah tasawuf ya, mukasyafah ya. Maka seakan-akan kalau orang irfan itu kan kemudian apa kriterianya, tapi oleh Prof. Samsul dikatakan irfan yang dimaksud oleh Muhammadiyah itu adalah ihsan itu. Jadi kalau Bayani itu adalah wujudnya yang tampak dalam teks, kalau Burhani itu adalah melalui ilmu pengetahuan pikiran burhan, tapi kalau irfan itu faktor hati. Maka ketika kita berijtihad dengan pendekatan hanya teks dan hanya dengan pengetahuan nggak cukup, hati kita harus ikut. Ini kan berjalan secara bersama-sama ijtihad itu. Yang kita inginkan adalah sebuah kebaikan, keislaman yang utama. Maka ihsan itu harus nampak ketika kita berijtihad menggunakan Bayani dan Burhani. Ternyata ihsan itu masuk dalam pendekatan di dalam tarjih loh. Irfani ini luar biasa ya. Yang terakhir adalah metode prosedur teknis. Ada Bayani, ada taufiki, ada taklili. Kalau Bayani juga teks, taklili itu karena adanya ilat, ada hukum-hukum baru yang memang perlu kita tahu. Gimana cara mencari hukumnya? Kita cari ilatnya, meskipun nanti ada beberapa macam ya model, dan ini nggak mungkin jelaskan sekarang. Lalu taufiki ini adalah melakukan kalau ada kontradiksi teks,
maka perlu kita kompromikan. Lah mengkompromikan itu tidak mudah. Mulai dari Thariqatul Jam'i hingga sampai menerima teks, kita punya yang namanya sekarang Tanawu fil Ibadah. Lah perbedaan-perbedaan ini perlu irfan kita, perlu ihsan kita untuk menerima perbedaan. Karena hidup kita dengan sekian banyak orang yang berbeda-beda tidak mungkin satu tujuan. Pasti akan ada kita temukan perbedaan mazhab, perbedaan cara pandang dan yang lain-lain. Maka ihsan itu punya fungsi bagaimana kita melihat persoalan, lalu dengan cara yang proaktif kita dekati dengan banyak orang ya. Kemudian kita lihat dan kita gunakan ihsan untuk bergaul dengan orang lain. Barangkali itu, semoga masih ada waktu untuk kita berdiskusi, sharing. Saya tentu ingin banyak mendengar dari Bapak Ibu sekalian, kritikannya, masukannya ya. Kita sharing. Barangkali tidak banyak Bapak Ibu menerima ilmu dari saya, tapi saya insya Allah akan banyak menerima ilmu dari Bapak Ibu sekalian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Pak Opar, dan ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya. Di antaranya dari Umar Flores. Pertanyaannya adalah, dari penjelasan yang ada, apa kemudian bermakna pada level ihsan mempertemukan bahwa semua manusia itu satu, sama dan terhubung seperti air dalam kemasan yang berbeda-beda, sehingga kita hanya berbeda dalam bentuk kemasan, merek, nama dan lain-lain, tapi isinya sama, yakni air. Mohon pencerahannya Ustadz. Ya, langsung ya. Pak Umar dan Bapak Ibu sekalian, mungkin pernah kita mendengar pluralisme dan pluralitas. Kalau pluralisme itu adalah ideologi yang menyatakan tentang kebenaran pada seluruh agama. Dan jelas kita menolak itu pluralisme. Karena setiap agama memiliki kebenaran masing-masing sesuai dengan yang diakui pemeluknya. Dan kita sebagai muslim, yang benar hanya Islam, jelas inna dina indallahil Islam. Tapi kalau pluralitas itu kita terima bahwa ada perbedaan, ada tidak sama antara satu agama dengan agama yang lain, itu jelas. Lah, kenapa tidak kita terima pluralisme dan kita terima pluralitas? Karena ada 3 faktor dalam agama itu. Yang pertama adalah dari sisi akidah, iman itu. Akidahnya tidak sama. Ya, akidahnya enggak sama. Maka kalau disamakan enggak bisa, enggak sama kok. Iman kepada Allah, iman pada malaikat, iman pada hari akhir itu berbeda-beda, enggak sama. Maka tidak mungkin kita bisa mengakui iman kepada selain Allah, karena itu keyakinan akidah. Yang kedua adalah syariat atau Islam. Enggak sama, kita sholat 5 waktu, sholatnya di masjid, menyembahnya jelas, yang lain tidak seperti itu, enggak sama. Tapi pada level yang ketiga, muamalah dan akhlak, ini bisa sama. Itulah namanya ihsan itu. Jadi di iman dan Islam kita berbeda, tapi di ihsan kita itu sama. Karena itu maka apa yang Bapak katakan tadi, ada sisi kesamaan, iya. Maka kalau ada orang mengatakan, saya kok lihat Islam di Jepang, meskipun di sana bukan orang Islam, tapi lihat Muslim di Indonesia, tapi nggak lihat Islam. Yang dilihat apa kira-kira? Yang dilihat adalah faktor ihsan tadi itu, muamalahnya. Mungkin dia lihat keadilan, kebersihan, ya, lihat mungkin keramahan, atau mungkin korupsi. Lah, itu adalah semua faktor-faktor yang ketiga tadi, muamalah. Dan itu yang tidak beda antara kita dengan semuanya, pasti mengakui korupsi itu jelek,
pasti mengakui kebersihan itu baik, pasti mengakui bahwa sopan santun itu baik, bahwa agamanya apapun itu sama. Inilah yang disebut dengan titik temu itu. Di mana? Yaitu di kemauan akhlak untuk berbuat baik. Tetapi di syariat dan akidahnya jelas berbeda. Karena itu kita nggak bisa nerima kalau yang namanya pluralisme. Tapi kalau pluralitas bisa kita terima. Lah kaitannya dengan ini, maka gambaran air tadi bisa ajalah silahkan dengan model menggambarkan itu. Tapi kalau saya menggambarkannya adalah bahwa ihsan itu adalah faktor terdalam dalam diri seseorang. Dan memang itu bisa menjadi titik temu, tapi ihsan pada dataran yang praktek. Islam pada dataran nilai berbeda. Karena ihsan itu di dalam iman adanya, lalu iman dibungkus oleh Islam. Makanya Arifin Najar menyebut dengan ISQ 165. 1 itu ihsan, 6 itu iman, 5 itu Islam. Itu kan milik beliau lah ya. Tapi memang betul bahwa ihsan itu ada titik temu, tapi bukan di nilai ini, tapi di perilaku ya. Perilaku kita sama saya kira. Lah titik temu itulah yang mudah menjadi nilai, seakan-akan di Jepang atau di luar negeri ada Islam, tapi hanya baru saat ini aja mereka nggak ada sholat, nggak ada akidah, jelas bukan Islam dong. Makasih ya. Jadi tadi sudah disampaikan tentang iman, Islam, dan ihsan. Ya. Jadi iman itu adalah merupakan keyakinan, kemudian Islam itu adalah prakteknya, pengamalannya. Ya, iman itu di dalam rukun iman ya Pak ya. Kemudian Islam di dalam rukun Islam, berarti mempraktekkan rukun Islam itu, sholat, zakat, puasa dan sebagainya. Kemudian membuahkan ihsan. Nah, ihsan itu objeknya adalah Allah dan alam. Kemudian dari itu maka akan menghasilkan peradaban yang utama. Ya. Jadi seperti misalnya di dalam Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah itu itu sebetulnya Muhammadiyah sudah mempraktekkan lama ya tentang moderasi agama ya. Itu hidup bertauhid, hidup bermasyarakat dan seterusnya. Kalau PHIBM Pak Kobar, juga termasuk itu. Iya, itu adalah sebenarnya PHIBM itu merupakan detail dan pengembangan dari dokumen-dokumen yang ada. Berarti kita hidup itu harus mengikuti Islam, yaitu di sana ada 11 medan. Mulai dari pribadi, lalu keluarga, lalu masyarakat, profesi, hingga terakhir sampai lingkungan. Ada 11 medan itu digarap. Dan 11 ini masing-masing harus mewujudkan iman, Islam, dan ihsan. Bagaimana iman, Islam, dan ihsan untuk diri kita sendiri? Indah sekali itu kalau kita membaca, malah diterjemahkan dalam PHIBM itu ya. Jelas. Setelah kita tahu Muqaddimah Anggaran Dasar, ya, kemudian MKCH, ya, MKCH itu ada 5 poin, 5 poin itu lalu terjemahkan ke PHIBM. Lah, PHIBM ini berbicara mengenai 3 sisi dari Islam, trilogi Islam, iman, dan ihsan itu, dan itu masuk ke dalam masing-masing aspek. Ada 11 aspek. Ya, bagaimana Islam dan iman kita dalam diri sendiri dulu. Ya, gimana kita berbuat baik, ihsan untuk diri sendiri. Tadi kan dikatakan berbuat adil itu bukan hanya pada orang lain. Berbuat adil itu juga kepada diri sendiri. Jangan kita itu dikatakan Allah itu kan dzalimul linafsi, mendolimi diri mereka sendiri. Jadi orang yang mendolimi diri sendiri berarti kan muslim itu seharusnya itu adilun linafsi. Kita harus berbuat adil kepada diri kita, baru kita bisa berbuat adil kepada orang lain. Maka dimulai betul itu dalam PWM itu pada diri sendiri, lalu pada keluarga, agak lebar ya, lalu kepada masyarakat, baru kepada profesi, nanti sampai kepada ada di amal usaha, bisnis,
kemudian organisasi, hingga sampai terakhir itu adalah kalau nggak salah di lingkungan, ya, aspek lingkungan, seni budaya baru lingkungan. Ada 11 aspek itu. Kalau moderasi itu bisa kita kembangkan, Islam, ihsan dan iman itu dalam 11 aspek ini, maka itu sudah sangat moderat. Makanya sejak awal Muhammadiyah dikatakan organisasi yang moderat, organisasi yang wasatiyah. Kita tidak mengambil fundamentalis ke kiri, ke kanan, ekstrim kanan, dan tidak juga pluralis atau liberal. Jadi kita ini nggak liberal. Ya. Orang yang liberal nggak akan bisa hidup di Muhammadiyah, dan yang ekstremis pun nggak bisa hidup. Ya, meskipun kadang-kadang ya akan ada yang masuk terpental, itu aja cuman masuk terpental. Karena memang mereknya Muhammadiyah jelas itu moderat. Makanya Pak Ali Imron yang yang kena kasus bom Bali itu, memang dulu sekolahnya pernah di Muhammadiyah di Padiran. Dia mengatakan, sudahlah nggak usah neko-neko orang Indonesia itu. Kembali saja ke rumah masing-masing akan selamat. Yang NU sudah ngajinya di NU. Yang Muhammadiyah ngaji di Muhammadiyah. Yang lainnya ada baru-baru nggak usah ikut. Nanti malah terpental kayak saya video dia bilang gitu. Karena memang ini garis kita dua ini luar biasa. Saya pernah ngantarkan, ada pertanyaan lagi nggak? Belum, nggak ada pertanyaan lagi tuh. Ya, pernah itu saya ngantarkan adik-adik mahasiswa ke Banyuwangi. Di situ ketemu dengan pondok besar dari Nahdliyin di sana. Kemudian dia mengatakan, bagi kami, padahal kami kan dari UMY Muhammadiyah ya, NU Muhammadiyah itu seperti sayap Garuda, dia bilang. Kalau satu patah, maka Indonesia tidak akan bisa terbang. Karena itu maka dua sayap ini harus terus terbang. Dan itu penguat. Selama dua ini masih tetap kepada Indonesia dan terus mengawal, ya, meskipun dengan ya biasalah ada pernik-pernik perbedaan itu ya, apa-apa itu ya, maka Indonesia akan selamat. Nggak mungkin yang begitu bisa masuk itu, sudah otomatis akan terbentengi, terpagari oleh NU dan Muhammadiyah. Nah, kita kan sampai sama dengan NU juga sampai ke ranting, ke cabang, ke kampung-kampung. Itu dalam rangka memang bagaimana kita membawa Islam, ya, membawa bangsa ini kepada Islam yang tawassut wasatiyah yang dikehendaki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitu. Ya. Jadi untuk kembali kepada ihsan ya Pak ya. Al ihsanu anta budawaha ka'annaka tarohu, seakan-akan kamu melihatnya. Ya. Seakan-akan kamu melihatnya. Jadi itu perbuatan ikhlas ya, ikhlas betul-betul ya Pak ya. Tapi ada yang kita beribadah dengan meyakini bahwa Allah melihat kita, itu kan beda ya Pak ya. Ya. Jadi bahwa Allah melihat kita. Jadi kan seakan-akan kita itu beribadah kalau ya Allah itu karena Allah itu mengawasi kita. Ya. Jadi kita beribadah. Tapi kalau yang ihsan yang betul-betul yang seperti disampaikan dalam sabda Rasulullah ya Pak ya, seakan-akan kamu melihatnya. Jadi seakan-akan kita itu memang berharap bertemu, rindu ya, kepingin bertemu dengan Allah betul-betul. Nah itu bedanya. Nah, kemudian Pak, untuk ihsan tadi implementasi dari moderasi agama ya. Bagaimana di dalam memahami, mengamalkan agama itu lalu diimplementasikan ya di dalam kehidupan kita. Ini ihsan ini kan kebetulan ini Desember ini kan akan perayaan Natal ya Pak ya. Ada perayaan Natal, ada tahun baru dan sebagainya. Dan ini kemudian nggak ada liburan, tapi kenyataannya saya lihat tanggal 1 itu pas hari Sabtu Minggu, itu kan berarti itu juga perayaan Natal itu tetap ada. Terus
bagaimana cara kita menyikapi, Pak. Kita sebagai orang Islam, sebagai Muslim. Ya, ada 3 hal yang perlu saya jawab. Yang pertama saya mulai dari hadis tadi. Anta budallah ka'annaka taro fa illam takun taro fa innahu yarok. Ya. Yang pertama dalam kasus ini adalah anta budallah, ibadah. Itu ibadah itu jangan jamaah sekalian membatasi hanya ibadah mahdhah. Jadi ihsan itu adalah ketika engkau beribadah kepada Allah. Artinya hidup kita kan ibadah. Baik sholat, puasa, haji, maupun menuntut ilmu, tidur, makan, ke kamar mandi saja juga ibadah. Jadi maksudnya adalah ketika kita beribadah itu ketika kita beraktivitas apapun, dan harus kita niatkan semua aktivitas kita itu ibadah. Lah, ketika aktivitas kita itu ibadah apapun itu, termasuk yang utama tentu ibadah mahdhah, ka'annaka taroh, seakan-akan engkau itu melihat Allah. Artinya apa? Allah itu menunggui kita karena kita melihat Allah. Fa'ilam takut taroh, kalau nggak lihat Allah, Allah itu yarok, Allah akan melihatmu. Karena itu dalam konsep ini lalu muncul 2 konsep. Satu konsep muraqabatullah, 2 konsep ma'iyatullah. Konsep muraqabatullah itu adalah pengawasan Allah, waskat, pengawasan melekat. Jadi Allah itu mengawasi kita. Itu artinya apa? Artinya hati-hati loh. Seluruh aktivitasmu, mau ibadah mahdhah, mau guru mahdhah, mau sholat, mau di kantor, mau di kamar mandi, Allah itu mengawasi kamu. Sehingga hati-hati, itu muraqabatullah. Maka ihsan itu akhirnya membuat seseorang itu tidak sembarangan, dia harus mengikuti perintah Allah. Karena kalau tidak, maka dia melanggar, dia dapat dosa dan dapat siksa. Yang kedua, konsep ma'iyatullah, yaitu konsep bahwa kita itu selalu bersama Allah. Allah membersamai kita, itu konsep bahwa kita itu melihat Allah itu, bahwa kita itu bersama dengan Allah terus. Ketika kita selalu meyakini bersama dengan Allah, maka apa yang perlu saya takuti? Hidup saya bersama Allah. Wong bersama presiden saja dapat fasilitas VIP ya. Ini bersama Allah loh ini. Maka Allah mengatakan jelas itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Maka selain konsep ihsan itu adalah muraqabatullah, kita berhati-hati dalam hidup, tapi sekaligus ma'iyatullah, hidup kita itu enggak pernah merasa sendiri. Hidup kita enggak pernah merasa takut, kecewa. Kenapa? Yang diberikan Allah pasti yang terbaik untuk saya. Maka orang muslim ketika ihsannya itu baik, nggak pernah dia menyesali hidupnya, kecewa dengan hidupnya, nggak pernah. Maka apa yang terjadi itu dianggap sebuah kebaikan dari Allah. Maka qanaah, syukur, tawakal, sabar itu akan masuk pada dirinya. Jadi ihsan itu akan menyebabkan dia itu berbuat baik, husnudzon kepada Allah, apa yang terjadi. Husnudzon kepada Allah. Itu yang pertama yang perlu saya jawab. Yang kedua adalah bukan moderasi melahirkan ihsan, bukan. Ihsan itu adalah nilai-nilai yang diberikan oleh Allah di dalam Islam. Jadi Islam itu diturunkan Allah, di dalamnya ada nilai yang namanya ihsan. Lah, ketika kita memahami agama Islam, sekarang rame-rame tentang moderat itu. Apa sih moderat itu? Salah satunya moderat itu adalah ada nilai ihsan. Jadi indikator orang itu moderat itu adalah masuk dalam dirinya nilai ihsan. Apa itu nilai ihsan? Yaitu nilai-nilai bahwa dia itu senantiasa bersama Allah, kemudian melakukan amal dalam Islam maupun iman, dan melahirkan muamalah-muamalah dalam rangka mencari ridha Allah. Maka ketika dia mengakui Islam itu di dalamnya ada ihsan, maka dia dalam mengambil agama itu akan moderat, tidak miring ke kanan, tidak miring ke kiri, karena Allah sudah memiliki jalurnya. Kemudian yang terakhir adalah yang ketiga, apa tadi ya, pernah lupa saya. Menyikapi, Pak. Oh iya, akhir ini ya. Kalau mensikapi tentang persoalan-persoalan yang ada di sekitar kita,
Muhammadiyah itu punya sikap tasdid, itu punya dua sisi, seperti mata uang yang tidak bisa terpisahkan. Kalau berkaitan dengan akidah dan ibadah, maka tasdid bermakna purifikasi. Tapi kalau berkaitan dengan muamalah akhlak, maka tasdid itu bermakna modernisasi. Kalau purifikasi itu patokannya jelas Al-Quran dan Sunnah, ada larangan tidak, ada perintah tidak. Tapi kalau berkaitan dengan dunia, muamalah dan lain-lain, itu pada asalnya boleh, ya. Nah sekarang ketika kita membahas hal-hal yang berkaitan dengan budaya, pada asalnya budaya itu adalah muamalah, boleh saja. Tinggal ada nggak keyakinan-keyakinan di dalamnya. Maka ketika ada keyakinan-keyakinan di dalamnya, itu masuk akidah tidak. Kalau dia masuk akidah, maka harus kemudian dilihat dari sisi akidah. Kalau memang itu menyebabkan misalnya kesyirik, menyebabkan kepada fasik, ya, dan lain-lain dosa, maka jelas tidak boleh. Ya. Tapi kalau itu tidak ada persoalan dengan akidah, tidak menyebabkan itu semua, maka nggak masalah. Kayak budaya, musik dan lain-lain, kita punya yang namanya taklil ilat itu untuk melihat apakah ini berkaitan apa tidak. Saya ngerucut sekarang kepada misalnya Natalan dan lain-lain, termasuk mengucapkan Natal. Sejak awal mengucapkan Natal itu adalah bagian dari ikhtilaf sebenarnya, ya. Kenapa? Karena antara ibadah dan muamalah itu memang subuhat. Kan Nabi juga mengatakan al halalu bayyinun wal haramu bayyinun, ya. Wa bainahuma umurun mutasyabihat mustabihatun. Jadi memang antara halal dan haram, lalu ada mustabihat, subhat. Lah, kata Nabi, barang siapa yang mencari mengambil subhat, maka seperti dia jatuh kepada yang haram. Lah kalau subhat ya sudah, ditinggalkan saja. Katakan misalnya mengucapkan Natal itu antara halal dan haram, sebagian ya udah berarti subhat dong. Nah, subhat sudah tinggalkan saja subhat. Karena itu ikhtilaf, ya. Apa sih yang membuat ikhtilaf di situ? Karena apakah betul mengucapkan itu mengakui tentang keberadaan Isa? Kalau kita tonton beberapa YouTube, saya itu seneng yang agak aneh-aneh, yang Bambang siapa namanya itu ya. Baru sekarang dari Kristen itu ada dia mengungkapkan, emang dia ahli sejarah dia saya lihat. Tapi beberapa saya masih belum verifikasi itu. Termasuk mengatakan bahwa kata siapa kelahiran Isa Desember Natal itu salah. Dia bilang begitu. Kan sejarah-sejarah kita lihat itu mengatakan bahwa sebenarnya Isa itu lahir bukan di Desember tapi di Juli, pada waktu tidak ada air, musim kemarau, di mana kemudian Maryam itu dalam sakitnya itu ya, kalau dalam sejarah itu. Tapi oleh Bambang yang saya lihat itu ya, itu mengatakan itu kebenaran sejarah. Tapi saya belum verifikasi betul itu ya. Betul nggak itu? Nah, meskipun itu betul Isa memang lahir pada waktu Desember itu, yang dimasalahkan bukan itu sebenarnya oleh para ulama. Dimasalahkan adalah karena itu adalah ritual, dan ritual itu mengakui tentang Isa itu bagian dari Tuhan Trinitas itu. Dan kalau kita konfirmasi pada akhir-akhir surat Ali Imran, kalau membaca itu saya itu menangis ya, karena Nabi juga menangis baca itu. Kalau mengingat dari hadis Nabi menceritakan tentang Isa langsung ditunjuk oleh Allah, apa kamu yang bilang kepada orang-orang untuk menyembah dirimu dan ibumu, kata Allah. Dan Isa mengatakan, mana mungkin saya melakukan itu ya Allah. Ya, Nabi sendiri itu ketika menceritakan ini, ayat ini menangis. Isa langsung ditanya oleh Allah di situ. Lah, kaitannya dengan tadi, ketika kita mengucapkan selamat, apakah itu berarti kita sedang mengakui tentang ritual itu? Ya, atau tidak? Karena ini ritual masalahnya. Kalau hanya selamat misalnya wisuda, selamat ulang tahun biasa, itu kan nggak ada ritualnya. Ini kan
ritual milik agama lain, padahal jelas kita lakum dinukum waliyadin. Ya. Tapi kan kita nggak ikut ritualnya. Lah itulah, kalau ikut ritualnya jelas haram. Tapi selamat itulah namanya subhat antara halal dan haram, dan itu ikhtilaf. Lah Muhammadiyah tetap mengikuti dari MUI bahwa ya lebih baik kita tinggalkan yang subhat itu. Tinggalkan ya Pak. Gitu. Ditinggalkan. Ya, jadi untuk mengakhiri Pak Gofar untuk memberikan pesan-pesan dikit untuk para pemirsa. Nanti malah pesan terakhir, Bu. Semoga tidak pesan terakhir, Bapak sekalian. Ini ada Bu Khalifah dan ada Bapak Ibu yang lain. Ya. Islam itu sangat indah. Semakin kita tenggelam untuk belajar Islam, itu semakin kita akan paham betapa indahnya Islam. Ya. Dan Muhammadiyah, kalau kita lihat dokumen-dokumen resminya, itu melihat Islam seperti digambarkan oleh Pak R. Fakhruddin ketika mengutip surat Al-Anfal. Ya. Ya. Di situ saya menutup dengan satu ayat ini saja. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi war rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang yang beriman, penuhilah Allah dan Rasulnya apabila memanggil kamu kepada sesuatu yang menghidupkanmu. Apa lima yuhyikum ini menghidupkanmu itu? Islam. Berarti Islam itu adalah agama yang menghidupkan, bukan agama yang mematikan. Maka Muhammadiyah kemudian mengambil api ini, maka dikatakan paham agama dia adalah agama yang menghidupkan, dengan bahasa paham yang mencerahkan. Maka seperti sifat Islam yang menghidupkan, Islam mencerahkan, begitu juga Muhammadiyah. Maka moderasi Islam yang dibicarakan banyak orang selama ini, Muhammadiyah sudah lama mempraktekkan itu, menghidupkan. Kemarin pernah saya itu datang ke Universitas Muhammadiyah Kristen kata Pak Muti, Universitas Muhammadiyah Kupang, UMK disingkatkannya Kristen, karena memang 70% itu orang-orang anak-anak Kristen. Saya disambut di sana itu membaca Sang Surya. Ya Allah Tuhan Rabbiku, Muhammad junjunganku, Al-Islam agamaku, Muhammadiyah gerakanku. Tapi yang nyanyi itu siapa tahu, Bu? Nah, itu. Yang nyanyi itu teman-teman dari timur itu non-muslim. Tapi mengatakan ya Allah Tuhan Rabbiku. Dan kita sudah mengajar rencana multikulturalisme, ya. Bagaimana kita itu, banyak orang itu katanya membawa Islam itu harus menghormati orang lain. Muhammadiyah sejak lama sudah mempraktekkan itu. Kita ada di mana-mana, bahkan murid kita banyak orang non-muslim. Ke Jayapura saya itu malah 80% itu orang-orang non-muslim itu, ya, yang sekolah di sana itu, Masya Allah, ya. Karena itu maka Muhammadiyah betul harus menjadi ide paham yang menghidupkan, lima yuhyikum, dan itulah dasar Islam, ya. Surat Al-Anfal saya lupa ayat berapa, silakan dicari itu, ya. Itu barangkali, Bu. Ngasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali kepada Pak Gofar yang telah menyampaikan pencerahan kepada kita semua. Mudah-mudahan pencerahan ini bisa untuk bekal ibu-ibu sekalian, khususnya untuk diri kita sendiri dan untuk disampaikan kepada masyarakat luas. Karena waktu, maka kita akhiri perjumpaan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terang surya tetap bersinar, sahadat dua melingkar. Matur nuwun Ustaz.